Lanjutkan materi kita. Silahkan kalian seperti biasa berdoa dulu. Tolong disiapkan siapa wadahnya, perangnya siapkan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai kepada Bapak Guru Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, baik silakan absen dulu ya. Yang pertama AA Awaludin ada nggak? Oke. Terus Ahmad Halim. Apa? Kemudian Ardian. Apa? Kemudian Ajis. Apa? Darul. Apa? Desi. Ya. Oke, ada ya. Kemudian Eva. Ya. Kemudian Uci. Ada. Oke. Hasan. Dia. Kaspi. Apa? Agung Lesmana. Apa? Iqbal. Dia. Muhammad Apandi. Muhammad Dias. Muhammad Fahmi Abdullah. Dia. Terus kemudian Muhammad Fadia Arsid. Terus Pakiah. Muhammad Sofyannya, Muhammad Sofyan ada nggak? Fendi. Ridwan. Dia. Rizka Aulia. Siti Lasmana. Terus Siti Marwah. Siti Nur Hasanah. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pengertian taharoh ya. Pengertian taharoh. Yang pertama, taharoh menurut bahasa ya. Menurut bahasa adalah bersih dan suci ya dari segala Najis. kotoran, dari segala kotoran ya. Terus ada lagi toharoh menurut istilah ya. Toharoh menurut istilah itu bersuci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan, pakaian, dan benda ya. Jadi ulangi, toharoh menurut istilah adalah apa? Bersuci dari najis ya, bersuci dari najis baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan. Oke. Terus pakaian udah betul. Terus tempat ya, tempat dan Tidur. iya. Toharoh terbagi menjadi dua bagian ya, toharoh hadas dan toharoh kobas atau kotoran ya. Toharoh hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan wudhu ya.
Ulangi. Toharoh hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan berwudu, mandi, dan bertayamum sebagai gantinya. Berarti bertayamum kalau nggak ada air ya. Kalau bertayamum diganti, kalau nggak ada air digantikan dengan tayamum ya. Ulangi. Toharoh hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakannya dengan cara berwudu ya, berwudu, mandi, dan bertayamum. Bertayamum itu apabila nggak ada air. Oke. Kemudian toharoh kobas ya, kotoran ya, ialah membersihkan jiwa dari dosa maksiat, iri, sombong, penipu, dengki, ria, dan ujub ya. Itu toharoh kobas ya. Ulangi. Toharoh kobas ya, salah satu kotoran ya, kotoran yang ada di tubuh kita ya, ialah membersihkan jiwa ya. Jiwa kita itu dibersihkan ya, dibersihkan jiwa dari dosa maksiat, orang misalnya iri kepada orang lain, sombong, orang mentang-mentang orang kaya ya, kita sombong, atau menipu orang. Itu kan di situ ada nih materi menipu orang, itu harus dibersihkan dengan toharoh kobas ya, toharoh kobas. Di antaranya yang harus dibersihkan toharoh kobas itu membersihkan jiwa ya, membersihkan jiwa dari dosa. Dosanya seperti apa? Apa yang bisa? Maksiat, ya, zina, oke. Terus di bapaknya tadi dengan ngomongin orang apa? Orang kaya, terus kadang-kadang ngerasa sombong ya. Terus iri, ya betul. Terus kalau mengambil itu dari orang misalnya menipu orang, dengki, ya, ria. Kalau ria itu orang kayak apa? Ujub ya, dan ujub ya. Ulangi. Toharoh kobas yaitu toharoh kotoran yang ada di jiwa kita ya, yang ada di jiwa kita. Jadi membersihkan jiwa itu dengan cara tayamum. Membersihkan jiwa dari dosa, iri, sombong, penipu, dan ujub ya. Kemudian pengertian najis ya, pengertian najis. Ingat ya. Pertama pengertian najis. Yang kedua macam-macam najis. Ketiga cara menghilangkan najis ya. Keempat, manfaat dan kegunaan bersuci dari najis. Ingatkan ya, ingat. Yang pertama pengertian najis, kedua macam-macam najis, ketiga menghilangkan najis, keempat manfaat dan kegunaan bersuci dari najis ya. Coba dengarkan ya baik-baik. Najis menurut bahasa ya. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kotor dan menjijikan. Ingatkan ya, ingat ya. Ulangi. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Sedangkan ada bahasa kan ada istilah ya. Ada dua, biasanya ada dua. Menurut istilah najis adalah sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kotor dan bisa menjadi
ketidaksahan ketika melaksanakan sholat, karena misalnya ada najis nempel di pakaian kita atau di badan kita atau nanti di tempat sholat kita ya, ada yang nempel misalnya najis ya. Itu menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahan ketika kita melaksanakan sholat ya, ketika kita melaksanakan sholat. Jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan ya, dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat ya. Ulangi supaya kalian itu ngerti. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan ya. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadi tidak sah ya, tidak sah ketika melaksanakan macam najis ya, macam-macam najis. Najis itu ada berapa? Najis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Ya, apa? Terus tawasito dan mubaladoh ya. Sekarang kita membahas macam-macam najis ya. Yang pertama najis mukopapah ya. Najis mukopapah itu najis yang ringan ya, yang paling ringan gitu, yang gampang membersihkannya ya. Najis muwafaqah atau najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki, bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya ya. Najis mugoladoh atau najis berat ya, najis berat ya adalah biasanya itu najis berat itu bersumber dari apa? Anjing. Ya, dari anjing dan babi. Ya, betul ya. Najis mugoladoh atau najis berat adalah berasal dari ya, sumbernya berasal dari anjing dan babi serta keturunannya ya. Ketika itu udah terbalik ya, biasanya najis mugoladoh itu ketiga, ke-1 muwafaqah, kedua mutawasito, ketiga mugoladoh. Ini terbalik ya. Jadi yang ketiga najis mutawasito atau najis sedang ya, adalah sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur ya. Kan kau udah pernah ngomong ya, keluar dari sesuatu dari lubang yang dua itu ya, lubang yang dua dari yang dubur dan yang kubur ya. Kecuali air mani ya, kecuali air mani dan barang cair yang memabukkan ya, susu hewan yang tidak halal dimakan kecuali bangkai manusia, belalang dan ikan ya. Ulangi, najis itu ada berapa macam? 3. Yang pertama mukhafafah, yang kedua mugoladoh, yang ketiga tawasito ya. Ulangi ya, najis mukhafafah adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya ya. Najis mugoladoh atau najis berat ya, sumbernya dari anjing dan babi serta keturunannya. Terus najis mutawasito atau sedang, sesuatu yang keluar dari 2 lubang ya. Kita itu punya 2 lubang ya, di depan 1, di belakang 1 ya. Itu keluar dari lubang kubur dan dubur ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Najis mutawasito ya, atau najis mutawasito itu ada dibagi lagi ya, ada najis aniyah ya, najis aniyah
aniyah adalah najis yang berwujud ya, seperti contoh kotoran hewan ya, itu uraian dari najis mutawasito ya. Najis mutawasito ada najis ainiyah ya, najis yang berwujud ya, najis yang berwujud seperti contohnya kotoran hewan, itu masuknya najis ainiyah ya, ingatkan ya. Terus yang kedua najis hukmiyah ya. Najis hukmiyah itu najis yang tidak berwujud ya. Tadi yang pertama najis ainiyah itu berwujud, contohnya apa? Contohnya apa? Kotoran, betul, kotoran hewan ya. Yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak berwujud. Kira-kira contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Tidak berwujud ya. Contohnya bekas kencing yang sudah kering. Coba kalian misalnya kencing ya di belakang misalnya ya. Kalau di toilet kan udah pasti ya, udah pasti ke dalam kalau di toilet mas. Tapi kalau di luar misalnya kencing kita di tanah, kan lama-lama itu nyerap ke bawah ya. Itu kan nanti ada bekasnya, makanya najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud, seperti contohnya bekas kencing yang sudah kering karena jerap atau misalnya ke bawah gitu. Oke, itu uraian dari najis mutawasito. Ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Aniyah, ya betul. Yang kedua hukmiyah ya. Najis aniyah itu contohnya apa? Kotoran hewan, betul ya. Terus najis hukmiyah ya, bekas kencing yang sudah kering, betul ya. Kemudian cara menghilangkan najis ya. Ini cara menghilangkannya ya. Contoh tadi kan yang pertama itu apa? Najis apa? Yang pertama itu najis apa tadi? Mukhafafah ya, ingatkan ya. Najis mukhafafah. Sekarang kan ini cara-caranya ya. Sekarang cara menghilangkan najis ya, atau misalnya mensucikan ya, mensucikan pakaian kita atau badan kita ya. Najis mukhafafah, cara mensucikannya cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis ya. Misalnya pakaian kita misalnya ya, pakaian kita terkena najis mukhafafah ya, cukup dengan memercikan air ya, itu udah cukup, karena itu kan tadi berasal dari apa? Air kencing, air kencing ya, yang tadi yang bayi yang belum, yang berumur 2 tahun yang belum memakan apapun ya kecuali air susu. Ibunya itu membersihkannya dengan membersihkan air tinggal gitu ya. Oke, itu yang pertama najis mukhafafah, cara membersihkannya ya. Yang kedua najis mughaladah ya. Wat, kembali lagi, Wat, mau kembali lagi ke sini. Apa? Apa? Najis mukhafafah cara mensucikannya cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis ya. Yang kedua najis mughaladah. Coba baca kalian coba. Cara mensucikan dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Jadi najis mughaladah itu mensucikannya dibasuh ya. Sekali asal sifatnya najis sudah hilang ya, sudah hilang warna, bau dan rasa ya. Boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian ya. Jika najis hukmiyah menghilangkan
cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Najis mughalladhah, cara mensucikannya wajib dibasuh 7 kali ya. 7 kali, dan salah satunya harus memakai apa? Salah satunya air Pak. Sabun. Dia pakai tanah ya, tanah atau debu ya. Yang pertama, ulangi. Najis muhalfafah, cara mensucikannya cukup membersihkan air pada tempat yang terkena najis ya. Terus najis mughalladhah, cara mensucikannya dibasuh sekali asal jika najisnya sudah hilang warna, bau, dan rasa. Boleh juga dengan 3 kali basuh atau cucian. Jika najis hukmiyah menghilangkan cukup dengan mengalirkan air, najis mughalladhah mensucikan wajib dibasuh 7 kali ya, dan salah satunya harus memakai tanah atau abu ya. Kemudian manfaat suci dari najis ya, itu ada ya manfaatnya tadi, baik untuk kesehatan jasmani ya, baik untuk kesehatan rohani, baik untuk sikap berkarimah ya. Terus manfaat bersuci terhadap najis ya, merupakan syarat sahnya sholat dan badan pakaian tempat. Kalau kita melaksanakan sholat ya, berarti pakaian, badan, tempat, dan pakaian, tempat, badan harus bersih dan suci ya, baru kita melaksanakan sholat. Sekarang hadas besar dan hadas kecil ya. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar. Coba yang kedua dulu, hadas kecil ya. Hadas kecil adalah adanya suatu yang terjadi dan mengharuskan seorang berdoa melaksanakan sholat. Hadas besar dulu. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar ya. Kalau kita misalnya kalian sudah dewasa ya, sudah dewasa melakukan apa? Sudah dewasa, udah sih udah punya suami, kalau laki-laki udah punya istri, kan kita itu biasanya ada hubungan ya. Itu kalau kita udah melaksanakan hubungan, keluar sesuatu dari apa? Dari lubang itu ya, itu udah tahu, saya nggak tahu, kita wajib kita wajib mandi besar ya, atau junub ya. Hadas kecil, sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Kalau hadas kecil mah tadi apa? Kita menginjak misalnya kotoran ya, kotoran, atau misalnya kena air kencing tadi, air kencing yang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun itu dan belum makan apapun ya, kita bisa membersihkan air, terus kita kalau mau melaksanakan sholat berwudu dulu. Macam-macam hadas besar ya. Macam-macam hadas besar ya. Tadi udah Bapak katakan, kalau misalnya kalian nanti udah dewasa,
laki-laki kan nanti punya istri, perempuan punya suami, dan melakukan bersetubuhnya atau hubungan suami Istri. Ya, tadi kita kalau dalam melaksanakan itu kalian itu harus mandi besar atau gunung ya. Keluar mani ya, keluar mani karena mimpi maupun hal lain ya. Terus bagi perempuan nifas ya, nifas ya. Terus keluar darah head ya. Meninggal dunia. Coba sebutkan lagi macam-macam hadas besar. Salah apa? Bersentuhan dengan suami istri, berhubungan baik karena mimpi maupun hal yang lain. Wanita akhir mati meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya. Sudah pada tahu ya, kita lanjut. Macam-macam hadas kecil. Coba apa aja? Misalnya ya, keluar sesuatu dari tubuh atau kubur, sama aja kita misalnya buang air besar ya, atau misalnya kencing ya, itu biasa dibersihkan dulu. Kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus berduduk, terus tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk ya. Kalau misalnya kita ketiduran ya, berarti kita harus kalau mau melaksanakan sholat harus berduduk dulu ya. Terus menyentuh kubur ya, kubur atau dubur ya, pakai telapak tangan tanpa pembatas ya. Kalau kita misalnya memegang apa kemaluan ya, kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain, kita kalau punya wudhu itu pasti batal ya. Kalau punya wudhu itu batal. Kita kalau mau melaksanakan ibadah sholat ya, kita harus berduduk dulu ya. Kemudian hilang akal karena sakit atau mabuk, itu udah pasti ya. Karena hilang akal itu apa? Tidak diwajibkan untuk sholat ya. Tidak diwajibkan untuk sholat yang hilang akal ya. Lanjut. Habis sebenarnya. Habis. Oke, mungkin itu aja yang pertemuan kali ini yang Bapak kita sampaikan ya. Tolong itu dihafal ya. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi yang lain ya. Mungkin itu pertemuan ya kali ini. Kita tutup berdoa dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum pulang berdoa dulu ya bersama-sama. Waktu dulu siap sebelum kita pulang ya, kita baca doa bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa kepada Bapak Guru di salat.